Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kita pada satu hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, sehingga kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami. Firman-Mu yang akan kami perdengarkan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh meneladani firman-Mu dan boleh menjadi pelita bagi setiap kaki kami melangkah ke depannya. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kata kasih sepertinya sebuah kata yang mudah diucapkan, namun kadang sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang berkata bahwa kasih itu tidak perlu didefinisikan, tidak perlu dibahas bertele-tele atau didiskusikan, atau bahkan mungkin tidak perlu diceramahkan. Karena itu bukan fungsi kasih. Kasih hanya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya dikatakan atau diucapkan semata. Sebab ketika kasih itu diwujudkan, maka kasih itu sudah berbicara dalam makna dan arti dengan sendirinya. Bacaan Alkitab kali ini mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh mengasihi seorang terhadap yang lain. Pada umumnya, kasih diberikan dalam wujud misalkan memberi perhatian, melayani, rela berkorban, memberikan apa yang diperlukan oleh orang lain, dan bahkan mungkin memanjakannya. Dengan mengasihi, maka tidak ada lagi orang yang akan mengungkit-ungkit masa lalu orang lain, mencari kelemahan atau kesalahan orang lain. Sehingga dengan kasih, kita selalu akan berusaha menghargai dan menerima orang lain, bukan mencurigainya sebagai kompetitor bagi diri kita. Pada awal nats ini diawali dengan kalimat kasihilah sungguh-sungguh, merujuk kepada yang kita sebut sebagai present active participle, yang benar-benar ingin memandatkan bahwa supaya orang-orang yang percaya menanamkan kasih yang satu dengan yang lainnya dengan perbuatan nyata. Rasul Petrus mengingatkan supaya kasih itu tidak hanya diucapkan, tetapi adanya perlakuan yang betul-betul menunjukkan rasa kepedulian, rasa percaya, dan rasa ingin merangkul satu dengan yang lainnya. Dan dalam bentuk lainnya juga, mengasihi dengan pergerakan dan perbuatan, sehingga tanpa kita definisikan, tanpa dideskripsikan, kita benar-benar mengerti arti dan makna dari kasih itu. Saat sekarang dalam kehidupan, orang mudah sekali mungkin curiga antara satu dengan yang lainnya. Hidup menjadi tidak nyaman karena tidak ada kasih di dalamnya. Tidak sedikit orang yang sulit mengasihi karena masih diselimuti kemarahan, menyimpan kebencian dan akar kepahitan dari orang lain. Misalnya, ketika kita pernah dilakukan oleh orang lain dengan perlakuan yang tidak baik, kita tidak perlu membalas perlakuan itu dengan kejahatan, tetapi harus dengan kasih, supaya mereka yang pernah melakukan kejahatan dan perlakuan yang tidak baik kepada kita, biarkan kasih itu yang berbicara, dengan harapan ini akan menutup semua kekejian dan kebencian dari orang-orang lain, sehingga kasih yang kita tanamkan sifatnya akan continuity atau berkelanjutan, di mana ketika kasih ini terus dilakukan, kita tidak sempat
atau kita tidak punya celah untuk melakukan dosa dan kesalahan. Selain itu, hal yang penting juga untuk dilakukan adalah jangan lupa mengasihi diri sendiri. Karena orang yang lebih sering memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan dirinya. Tidak peduli bagaimana rasa sakit yang dialami oleh diri sendiri, tetapi yang penting orang lain senang dan bahagia. Orang-orang yang seperti ini sering disematkan dengan sebutan people pleaser, mengiyakan apapun yang menjadi permintaan orang lain, sekalipun kita harus mengorbankan apa yang ada di dalam diri kita. Kita lupa bahwa kasih itu bukan hanya memberikan yang terbaik kepada orang lain, tetapi terlebih dahulu kita juga harus memberikan yang terbaik terhadap diri kita. Untuk itu, saudara yang terkasih, mulailah dari diri sendiri. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi diri sendiri dan orang lain, maka kita sedang meneladani kasih dari Yesus Kristus yang sungguh-sungguh hadir tanpa memandang siapa diri kita. Melalui kasih, kita dimampukan untuk hidup damai dengan semua orang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan di dalam satu hari ini. Ajarkan kami untuk selalu menanamkan kasih terhadap orang lain, mengasihi orang lain tanpa memandang dari mana latar belakangnya. Ajari kami ya Tuhan juga untuk mengasihi diri kami sendiri, supaya kami boleh menghitung setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan mungkin melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami dan memampukan kami melakukannya, sehingga setiap proses kehidupan kami boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai. Shalom.